yang kuat kami punya yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Tahan bang. Namanya tidak kita sebut. Bang depan bang. Tahan bang. Iya. USG ya bang? Iya. Kanan bang. Bisa apa bang? Bisa bang? Bisa apa bang? Ke sini boleh bang. Tahan di sini oke. Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Kapan bang? Tanggalnya bang? Kapan bang? Tanggal 14 September Di klinik 2024. Klinik mana itu bang? Klinik mana bang? Kita rahasiakan karena itu Baru ini berarti bang ya? Berarti baru-baru ini. baru-baru ini Kliniknya di mana? Jakarta apa di Jakarta. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah karena itu secara singkat saya minta tolong kalian itu dekat kooperatif banget sama kalian. Salah dikit kalian langsung marah. Nah, jadi tolong ini biar kasih mereka ruang, karena saudara pasal yang disangkakan ini bukan ringan. 4 dan 5 tahun, 9 tahun, belum lagi yang lain-lain. Jadi kami masih jaga betul. Silakan saudara Pak. Adel. Singkat ya? Iya. Oke, pertanyaan. Panjang ya? Panjangin aja padelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depan. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tahu hampir setahun gue LDR. Berat. Dia di UK, gue di Indonesia. Dan di situ gue belum tahu siapa dia, anak siapa gue nggak tahu. Gue nggak tahu siapa dia. Yang gue tahu hanya perempuan selebgram jenis biru. Itu yang gue tahu. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli karena anaknya NM. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gua sebelah mata. Itu nggak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian kebenarannya. Seperti itu. Sampai pada, gue lanjut lagi, sampai pada 3 Maret gue ketemu Loli. Tahun berapa? 3 Maret 2024 gue jemput Loli. Karena Loli sendiri yang bilang ke gue kalau nggak ada yang mau terima dia di Indonesia selain gue. Pada saat waktu itu juga, hari itu juga kita langsung mau mengantarkan Loli di 4 Maret jam 2.30 2024 ya. Kita langsung ke rumahnya karena gue nggak mau ada fitnah seperti ini nantinya. Ke rumahnya NM karena gue nggak mau ada fitnah seperti ini. Dan yang gue lihat di situ
Loli nggak diterima ya karena mungkin yang gue pikirin karena ada gue dan abang-abang gue di situ. Akhirnya gue suruh lagi Loli untuk pulang pada saat 15.30 4 Maret juga 2024. Sudah 2 kali ya di situ. Ketiganya gue suruh lagi. Yang kedua gue di situ gue nggak nganterin karena gue kuliah di situ saat itu. Gue kuliah dan gue udah DM NM. Gue izin sama dia untuk Loli pulang sendiri, mungkin tante gini-gini nggak ada karena nggak suka sama Fadil gini-gini. Gue ada buktinya, dibaca. Dan ini gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian. NM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Jadi gini. Bunyinya apa? Ya. Kita tunjukin. Ini DM-nya DM-nya NM ke kamu. Ya. Oke. Juli 23 2023. Saya cuma mau tanya, kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Seperti itu. Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari, pikirkan lagi ya katanya. Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, coba pikir sendiri. Jangan belagak, bego. Bisa nggak? Si gue jawab, Fadil nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya NM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante seperti itu. Anak saya masih di bawah umur, kamu post tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Gak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai. Anda mau apa ya? Seperti itu panjang di sini. Ya, itu. Ya, ya. Ya. Bandel. Oke, setelah itu Loli balik kan, kita lanjut lagi ya di 2024 ya. Loli balik yang kedua itu ketemu sama omnya Loli. Berinisial E. Loli ngomong sama si E ini, apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM, dan dia bilang kita udah gak terima Loli lagi. Itu ada bukti videonya, mau di-setel? Boleh. Tunggu ya. Ya, ini sebagai posisinya Omego. Itu nggak ngejat kamu, kamu cuma sedikit aja udah diingetin. Tolong jaga dengan baik dia. Ya, tolong Loli. Ya kan Loli. Ada telepon nih, banyak nih. Iya, banyak banget telepon gue. Ya makanya Loli kesini itu niat baik untuk membela mama dan kita aku di Indonesia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa, makanya aku kesini. Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau misalnya mau Mega udah kayak nggak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya gue lagi suruh masuk, nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku di sini sebenarnya. Ya. Aku nanti paling naik Gojek dari situ. Ya, sebelum ada video ini,
inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli, bilang kalau Loli itu kamu jawab dulu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gue cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46 di sini. Iya, enggak diboleh masuk. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gua. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024. Loli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, halo selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Ya, sorry ada yang ngata-ngatain gue di WA banyak. Nah, ya, oke, kelapan begini ya? Ya, seperti itu. Oke. Dan itu baru 4 ya? Iya. 5 udah 5. Ya, terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6 kali. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya, itu judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gua perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gue, Fadel ya, rumah Fadel ya. Setelah main ke rumah Fadel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut, tuh baru sehari di Indonesia. Ini nih gini panjang lebar kami ini, nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi pos atau apa. Ya itu tentang yang juga itu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali pos lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu nggak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia. Mengupload ya muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi
keuangan. Ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C. Benar, dari UK. Dari UK. Dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua. Dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli. Dan katanya dibilang gua abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitunya kali. Ya, oke. Agak lewat ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah, walaupun gua dilihat kalian gua nggak bener, memang di frame, di branding gua nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, buat lagi itu ya. Hampir kelewat. Pesan kamu buat Loli apa? Ya, yang kalian lihat gue nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu gak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya. Memang lu cinta banget ya sama dia. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, pandang seriusin. Tepuk tangan. Jodoh, ya. Buat kalian, ya. Buat kalian, jodoh nggak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu, ya. Contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Nah, Romeo Juliet. Tapi apa sih bang yang membuat Tadi pesannya belum, pesannya tadi. Bang?
Sebentar ya. Pesannya belum. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. bentar, sebelum masuk ke rekening kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Sebentar, ada sesi tolong. Sesi tanya jawab. Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Tadi pesan-pesan buat Sebentar, belum dah. sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Pesannya belum. Banyak viral kalau gue masuk 40 juta uang ke rekening gue. Yang baru-baru ini ya, 1 September ya. Baru nih, lagi berarti. baru. Lihat nih rekening gue, mutasi gue. Ada ininya nggak? Nanti gue screenshot aja deh ya. Cuman ada masuk itu 500 perak. Nih. Udah biru dia, itu dia kondisinya. Kalau dia biru dia 500.000, 500 rupiah. 500 perak. Ini saldo dia. Tuh. Udah ya Del, buat jajan siapa gue gak tahu kenal nih, tiba-tiba transfer ini ya. 1 September Oke, kosong. silakan. Saya mau nanya. Ya, yang terang ya, tolong yang sportif ya. Del, sebelumnya ini kan Dari mana disebut? Insert Trans TV. Oke. Ini dari Trans TV. Sebelumnya kan Fadel juga pernah ngobrol di mana sosial media dan segala macam dan ingin sekali mempertemukan Loli dengan NM. Pada saat kemarin dia dijemput oleh ibunya. Di situ Fadel mungkin dengan keluarga dengan abang juga segala macam hanya live, tidak mengunjungi langsung. Yang kita ketahui di situ Loli sendiri agak meronta-ronta karena mungkin yang kita ketahui ketika memang mungkin ada Fadel di situ, Loli pun bisa lebih tenang. Menurut saya ya. Betul. Karena kan Fadel lebih dekat dengan sosok ini Loli. Kenapa Fadel pada saat itu tidak datang ke sana? Karena kan niatnya Fadel tetap mempertemukan Loli dengan orang tuanya. Iya. Kalau memang itu bisa membuat Loli tenang, kenapa Fadel tidak? Maksudnya tidak membantu orang tuanya dan bertemu itu datang bukan buat live, tapi mempertemukan segala sesuatu apapun yang terjadi mungkin Fadel bisa menjelaskan itu semua. Silakan, langsung aja jawab. Lanjut. Ya. Jadi buat yang itu, gue nggak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Karena dari yang gue lihat mungkin NM gak suka sama gue. Takutnya jadi malah ya. Takutnya jadi malah nanti ada perdebatan di situ, malah marah-marah ke gua nggak mau. Makanya biar kondusif, Loli gak apa-apa diangkat atau dibawa dulu seperti itu sama mereka. Tapi kan pada saat kamu kasihan melihat Iya, kasihan dia. Dia bakal nggak bisa, kamu gitu loh. nggak bisa, gua nggak bisa berbuat apa-apa karena gua takut difitnah lagi. Kan itu ibunya sendiri. Ibunya nggak apa-apa. Iya, maksudnya dengan adanya kamu mungkin berbeda. Iya. Kan nggak mungkin segampang itu mungkin dari pihak sana Iya, ya kalau- kamu melakukan sesuatu tentang Iya, kamu gitu. iya. Kalau mungkin dari pihak sana meminta untuk biar kondusif, biar kondusif ya kan, biar Loli nggak teriak-teriak atau gimana, gue bisa bantu seperti itu. Harusnya ada komunikasi ke gua. Tapi kan Sekarang nggak ada. kalau diminta oleh keluarga mau datang Boleh. untuk mempersatukan mereka. boleh. Bersedia. Sekarang kan Loli lagi ada di ini. Apa kamu ada niat untuk bertemu? Bisa kalau misalnya memang mereka komunikasi untuk lebih biar Loli lebih tenang, biar Loli lebih aman ya, biar merasa aman atau gimana ya, gue bisa temenin dia atau untuk bertemu dengan dia dulu untuk tenangin dia seperti itu. Mungkin hari ini bakal progres nggak bang? Bakal Oke, nemenin? satu-satu. Apa? Ada di kemarin bilang Apa pertanyaannya? Kemarin kata NM dikatakan kalau Bang Fadel itu kabur bawa 3 koper dari rumah, seperti apa Bang? Ya, jadi kalau misalnya bawa 3 koper, mendingan kita ke luar negeri aja kali ya. Nah, kenapa mungkin bisa ada tujuan kayak gitu? Padahal ke rumah Pak Rasman, Sampai bawa 3 koper udah bawa 3 koper, 50. Nggak ada bawa koper. Nggak ada bohong. sampai bawa Bang, kalau Abang serius sama Loli, kenapa tidak datang ke Polres Bang buat temenin Loli? Kalau buat datang ke Polres itu bukan saatnya. Bukan saatnya. Karena di sini kan mereka mau melaporkan gua. Dan dia sudah, bukan, kamu sudah dilaporkan. Iya, dia sudah dilaporkan. sampai ada dibilang kamu copot plat demi kabur terus putar-putar di tol veteran gitu, padahal tanggapannya gimana? Gua tahu veteran itu mau ke rumahnya Pak Rasman.
copot plat. Oh, bukan. Nggak ada copot plat. Plat gua ada kok, kalian tahu kok plat gua kayak gimana. Jadi nggak perlu gua coba. Bukan prank kan. Nggak ada beda. Nggak dong. Oke, sebelah sini. Ada cukup? Haji dulu. Dari mana? Udah ada panggilan dari Polres belum bang? Udah ada panggilan belum dari Polres? Itu ke saya ya. Yang ke dia dulu, baru saya jawab urusan hukumnya. Dibilang katanya kamu mengancam mau bunuh apa segala macam gitu. Iya, ke Ini NM. siapa? Ke NM. Nggak ada. Ada di story. Malah gua dibilang Story asistennya. Nggak ada. Di story. Nggak ada. Kalau misalnya gue dibilang ngancem, nggak mungkin gue ngancem, kan itu ibunya. Malah dia yang mau bilang ngata-ngatain gue jari 3, jempol 3, itu seperti itu. Gue bukan mengancam, gue pengen ketemu. Bang, yang katanya ngegoda istri polisi seperti apa bang mungkin? Hah? Ngegoda istri polisi. Gue nggak tahu itu tentang itu. Gue nggak pernah tahu kalau siapa gue yang gue chat, gue nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya istrinya polisi atau siapa ya, kenapa dia nggak mengenalkan? Kenapa dia malah aman untuk chatan sama gue? Bang, saham PIM gimana bang? Saham PIM. Katanya abang bapaknya punya saham. Itu candaan gue yang nggak diupload. Gue nggak ada samping, ada samping ya. Padahal mungkin kan kemarin ketika sedang video call dengan Loli. Itu bercandaan. Bercandaan obrolan gue. Padahal ketika kemarin dirimu video call dengan Loli sendiri kan ketahuan bahwa itu ada chattingan dengan cewek lain, bener nggak sih ketika Bukan cewek lain nih. Katanya punya pacar lain. Yang kedua itu adalah cewek gue sendiri, yaitu Loli. Saya lagi video call. iya Allah, makanya lihat dulu. Harus isi chatnya. Aku mau isi chatnya enggak. Nih, ini banyak banget yang ngechat nih. Nih, sayangku 2 tuh. Iya tapi Cewek gue video sendiri. lagi nangis kok bisa ngetik bang? Iya, dia kan lagi histeris. Iya. Apa delay tadi? Lihat mukanya siapa. Tapi Fadel. Tahan. Tengah-tengah deh. Sayangku 2. Fadel, berarti selama ini lu dituduh punya kekasih lain sendiri, bener atau tidak sih? Ada. Kan bad boy bang, kan bad boy. Katanya ya. Boy ini bad boy. Oke, cukup ya, karena itu sudah di luar konteks. Kita yang substansi saja. Jadi terima kasih teman-teman media. Maka closing statement kami adalah pertama kepada pihak kepolisian, orang yang tertib ya. Jika ada panggilan terhadap klien kami, Saudara Fadel, maka tim saya termasuk Aufar Alwafi Sembiring, kami akan menunggu panggilan. Dan kalau panggilan datang, insya Allah kami akan datang lengkap untuk melakukan pendampingan. Dan akan kami update ke teman-teman media seluruhnya agar kasus ini bisa terang benderang. Kemudian pesan kami kepada NM, kiranya melalui kesempatan ini mari kita rajut komunikasi yang baik. Sesungguhnya Fadel mau membantu. Begitu juga dengan keluarga Fadel. Bagaimana supaya Loli bisa bersatu dengan orang tuanya.